Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hikmalia dengan NIM 13020230233. Saya adalah mahasiswi baru Universitas Muslim Indonesia yang berasal dari Fakultas Ilmu Komputer dengan prodi Teknik Informatika. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai rangkuman materi yang telah saya ringkas pada Pekan Pesantren Virtual yang diadakan oleh Universitas Muslim Indonesia pada tanggal 14 Agustus 2023. Materi pertama, wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam pencegahan narkoba yang dibawakan oleh Dr. Hari, Sarjana Ilmu Pemerintahan, Sarjana Hukum, Magister Sains, Magister Ilmu Komunikasi. Sebelum kita masuk pada materi mengenai wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam pencegahan narkoba, pentingnya kita mengetahui apa sebenarnya wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Wawasan kebangsaan adalah konsepsi atau cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara yang mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan ketahanan nasional adalah suatu kondisi yang dinamis dari suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, maupun gangguan yang baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Apa itu narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya yang merupakan zat atau suatu bahan yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral diminum, dihirup maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan dan perilaku dari orang tersebut. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak generasi penerus bangsa karena tergerogoti zat adiktif penghancur syaraf otak. Jika hal tersebut dibiarkan, akan berdampak pada hilangnya suatu generasi bangsa di masa depan. Narkoba ini dikatakan sebagai ancaman non-militer. Tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memberi 6 pembinaan mengenai narkoba. Yang pertama, pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Yang kedua, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi. Yang ketiga, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya. Yang keempat, pembinaan dan pemberdayaan organisasi masyarakat. Yang kelima, pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial. Yang keenam adalah pelaksanaan fasilitas Forkompida. Masuk pada dampak dari narkoba. Penggunaan narkoba ini memberikan dampak negatif kepada para pecandunya. Apa saja sebenarnya dampak negatif dari narkoba? Di sini ada 4 dampak dari narkoba. Yang pertama adalah menurunkan kesadaran sampai hilang ingatan. Yang kedua, merusak otak secara permanen. Yang ketiga, mengganggu kualitas hidup dari penggunanya. Dan yang terakhir adalah kematian. Penggunaan narkoba ini memberikan dampak yang sangat fatal hingga dapat berujung pada kematian. Pada diagram batang, saya telah menyajikan mengenai jumlah kasus narkoba dan jumlah tersangka mulai dari tahun 2019 hingga 2022. Data ini didapat dari Badan Narkotika Nasional. Pada tahun 2019, jumlah kasus narkoba mencapai 951 dengan jumlah tersangka 1.505 orang.
Kemudian pada tahun 2020 terjadi penurunan, yakni jumlah kasus 833 dengan jumlah tersangka 1.307 orang. Kemudian masuk pada tahun 2021, jumlah kasus narkoba mengalami penurunan hingga mencapai angka 766 dengan jumlah tersangka 1.164. Akan tetapi pada tahun 2022, jumlah kasus narkoba ini mencapai angka 851 dengan jumlah tersangka 1.350. Kemudian kita masuk pada upaya pencegahan narkoba. Yang pertama adalah penyuluhan mengenai bahaya narkoba. Pentingnya kepada lembaga-lembaga pemerintahan untuk selalu mengadakan penyuluhan mengenai bahaya narkoba, sehingga masyarakat mengetahui bahwa dampak apa yang ditimbulkan apabila kita mengonsumsi narkoba. Yang kedua, memperkuat iman. Memperkuat iman ini adalah berasal dari diri kita sendiri. Semakin kita mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, kita tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Baik, kemudian melakukan kegiatan positif seperti organisasi maupun olahraga. Ya, melakukan kegiatan positif ini sangat berdampak pada kesehatan kita, sehingga juga kita tidak akan melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat untuk diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah selektif dalam memilih pergaulan. Narkotika cenderung menyebar melalui pertemanan. Hal ini karena adanya rasa penasaran ingin mencoba. Oleh karena itu, kita harus selektif dalam memilih pertemanan kita. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bertujuan untuk A. Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. B. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. C. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. D. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pencandu narkotika. Masuk pada materi kedua, yakni strategi UMI mempersiapkan sumber daya manusia berkarakter menuju Smart University yang dibawakan oleh Bapak Muhammad Hatta Fattah, Wakil Rektor 5 Bidang Kerjasama dan Promosi. Sumber daya manusia 5.0. Secara umum penerapan Sosiet 4.0 belum terlaksanakan dengan baik di Indonesia. Namun, telah lahir Sosiet 5.0. Sosiet 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang terlahir di era 4.0. Adanya sumber daya manusia 5.0 menimbulkan tantangan tersendiri dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya adalah bidang pendidikan. Dalam menghadapi era ini, dunia pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dimension of Embracing Smart University. Dimensi merangkul universitas cerdas. Number one, smart governance and policy, transparan, standardized, efektif, dan efisien. Dalam tata pemerintahan yang cerdas dan transparansi, kebijakan standar yang efektif dan efisien. Two, smart infrastructure, networking, DB servers, internet connectivity, yakni adalah infrastruktur yang pintar mencakup jaringan, database server, dan internet konektivitas. 3. Smart people with an embedded Islam character. 8. Literation and numerization
for staff, lecturer, and student Islamic English, yakni mengenai karakter Islami yang tertanam dalam literasi dan numerisasi untuk para staf, dosen, dan mahasiswa. Islam, sistem informasi yang tercerahkan. Smart System, Integrated, Accreditation-Oriented Application, Smart Application. Sistem pintar yang tercerahkan, terintegrasi, aplikasi berorientasi pada akreditasi serta aplikasi pintar. Future Direction, Holistic Internationalization. Internationalization means mobility. Di sini adalah arah masa depan, internasionalisasi holistik. Internasionalisasi berarti mobilitas. Di sini ada 4 aspek. Yang pertama karakter, yang kedua knowledge, yang ketiga programs, yang keempat people. Karakter, kemudian knowledge. Knowledge terbagi menjadi dua. Yang pertama outreach, yang berarti penjangkauan. Kemudian ada research, yang berarti penelitian. Kemudian masuk pada programs. Yang pertama ada CERT, yakni. Kemudian ada offshore dan internal. Kemudian di people ada student dan faculty. Kemudian Universitas Muslim Indonesia Character Education Approach. Jadi di sini ada 4 aspek. Yang pertama, karakter value to Allah, yang yaitu taat, syukur, sabar, dan ikhlas. Kemudian karakter value to yourself, cerdas, fatona, jujur sidik, bertanggung jawab amanah, dan komunikasi tablik. Kemudian karakter value to humans, peduli sosial, toleransi, penyayang, dan pemaaf. Kemudian karakter value to nature, peduli lingkungan, cinta tanah air, semangat kebangsaan, dan menghargai keberagaman. Strategic Partnership Framework. Yang pertama ada Define Desired Outcomes, dua adalah Identify Type of Partnership for Outcomes, nomor 3 Identify Potential Partners, yang keempat ada Define Roles and Responsibilities, yang kelima ada Establishing Managed Partnership, dan yang terakhir ada Assess Effectiveness of Partnership, yakni membahas tentang kerangka kemitraan strategis. Jadi ada 6. Yang pertama itu adalah menentukan hasil yang diinginkan. Yang kedua adalah mengidentifikasi jenis kemitraan untuk hasil. Yang ketiga adalah mengidentifikasi potensial calon mitra. Yang keempat adalah menentukan peran dan tanggung jawab. Yang kelima adalah membangun dan mengelola kemitraan, dan yang terakhir adalah menilai keefektifan dari suatu kemitraan. Five reasons why internationalization in higher education is important. 1. Improve academic quality. 2. National, international, citizen for student, more prepared to move into new countries. 3. International student, internationally oriented student staff towards building a stronger global community. 4. Potential for increased enrollment. 4. Potential for increased international student enrollment. 5. Renew generation, brain generation. Jadi di sini membahas mengenai 5 alasan mengapa pendidikan internasionalisasi itu sangat penting. Yang pertama, meningkatkan kualitas akademik. Yang kedua adalah kewarganegaraan internasional. Nasional untuk siswa lebih siap untuk pindah ke negara baru. Yang ketiga adalah siswa yang berorientasi internasional ataupun staff untuk membangun suatu komunitas global yang lebih kuat. Kemudian yang keempat adalah potensi peningkatan siswa internasional
dalam pendaftarannya. Kemudian yang terakhir adalah pendapatan menghasilkan perolehan di otak. Kemudian kerangka kompetensi abad ke-21. Di sini ada 3. Yang pertama kehidupan dan karir. Ada 5 aspek. Yang pertama adalah fleksibel dan adiktif, yang kedua berinisiatif dan mandiri, yang ketiga keterampilan sosial dan budaya, yang keempat produktif dan akuntabel, yang kelima kepemimpinan dan tanggung jawab. Kemudian masuk pada kerangka kompetensi abad ke-21 yang kedua, pembelajaran dan inovasi, mencakup 3 aspek. Yang pertama, kreatif dan inovatif. Yang kedua, berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, komunikasi dan kolaborasi. Kemudian masuk pada kerangka kompetensi abad 21, informasi, media, dan teknologi, yang mencakup 3 aspek. Yang pertama, informasi, media, dan TIK. In the internationalization of Universitas Muslim Indonesia, here are some of initiatives taken by UMI promote internationalization. Yang pertama, international partnership. Yang kedua, study awards program. Yang ketiga, international student support. Yang keempat, language and cultural training. Yang kelima, international conference and seminars. Lanjut pada materi terakhir, yakni materi ketiga mengenai komitmen keumian sebagai landasan untuk membangun karakter, yang dibawakan oleh Bapak Profesor Dr. Mansur Ramli, Ketua Dewan Profesor UMI, Ketua Pembinaan Yayasan Wakaf UMI. Visi dan misi UMI. Visi UMI adalah mewujudkan Universitas Muslim Indonesia sebagai lembaga pendidikan dan dakwah termasyhur kelas dunia dengan melahirkan manusia berilmu amalia, beramal amalia, dan berakhlakul karimah serta berdaya saing tinggi. Kemudian misi UMI. Yang pertama adalah membentuk manusia yang berilmu amalia, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah, adiktif, transformatif, dan inovatif. Yang kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam rangka syiar Islam, serta memperjuangkan kepentingan umat secara global sebagai wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk kepada tujuan UMI, UMI memiliki 5 tujuan, antara lain adalah meningkatkan peranan UMI dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang islami. Kedua, menyiapkan mahasiswa UMI menjadi tenaga yang profesional, terampil, berakhlakul karimah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepada agama, bangsa, dan negara. Yang ketiga, melahirkan lulusan atau keluaran yang berwawasan ilmu dan keimanan, beramal ilmiah, dan senantiasa memancarkan akhlak yang mulia dan semangat yang ikhlas. Yang keempat, menjadikan UMI sebagai universitas perguruan tinggi yang termasyhur dan dapat menjadi panutan dalam penegakan cita-cita leluhur syiar Islam. Yang kelima adalah berperan aktif dalam usaha perwujudan kesejahteraan dan ukhuwah Islamiyah. Masuk pada komitmen. Apa sebenarnya komitmen itu? Komitmen adalah suatu perjanjian atau keterkaitan, baik kepada diri sendiri secara individualistik maupun kepada pihak lain, orang atau lembaga, yang tercermin dalam sikap, perilaku, serta tindakan yang dilakukan secara sukarela maupun terpaksa. Komitmen menjadikan seseorang menjadi terikat. Komitmen kerap kali disangkut pautkan dengan integritas. Pelanggaran terhadap komitmen dapat disanksi moral maupun hukuman. Menghadapi persaingan global, khususnya era revolusi industri 4.0 sebagai transisi menuju era 5.0, maka UMI perlu memperkuat komitmen yang bersifat kelembagaan, individual, dan skill atau tenaga kerja agar terbentuk karakter dan kondusif untuk mempercepat tercapainya visi dan misi Universitas Muslim Indonesia.
Masuk pada komitmen keumumian. Di sini ada 4. Yang pertama, 6 komitmen kelembagaan. Kedua, 16 komitmen yang bersifat moral individual. Yang ketiga, 5 komitmen yang bersifat peningkatan skill dan kinerja individual. Dan yang keempat ada 8 komitmen yang bersifat etos kerja profesional Islami atau individual. 6 komitmen kelembagaan UMI. Yang pertama adalah ikhlas dan amanah, yang kedua adalah zikir dan syukur, yang ketiga prinsip jamaah, yang keempat adalah layanan prima, yang kelima adalah orientasi mutu, yang keenam adalah kemaslahatan umat. Masuk pada 16 komitmen moral atau karakter Universitas Muslim Indonesia. Yang pertama adalah niat, taat, kedua syukur, ketiga sabar, keempat ikhlas, kelima cerdas, keenam jujur, ketujuh amanah, bertanggung jawab, kedelapan komunikasi, tablik, kesembilan peduli sosial, kesepuluh toleransi, kesebelas penyayang, kedua belas pemaaf, 13 peduli lingkungan, 14 cinta tanah air, 15 semangat kebangsaan, dan yang terakhir menghargai keberagaman. Kemudian masuk pada komitmen keumian, yakni 5 komitmen skill dan kerja. Yang pertama adalah inovatif skill, yang kedua leadership skill, yang ketiga communication skill, yang keempat collaborative skill, dan yang terakhir adalah adaptive skill. Masuk pada yang terakhir mengenai etos belajar. Belajar adalah ibadah, belajar adalah amanah, belajar adalah rahmat, belajar adalah panggilan, belajar adalah aktualisasi diri, belajar adalah kehormatan, belajar adalah pelayanan, dan belajar adalah seni. Pendidikan bukan hanya merubah pola pikir, tapi dengan pendidikan, kamu bisa merubah hidupmu. Jadi jangan pernah lelah dalam belajar. Masa depanmu ada di tanganmu. Sekian materi presentasi rangkuman dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun pembacaan yang kurang tepat. Dan saya mohon maaf apabila ada salah dalam penyebutan nama maupun gelar, serta dalam pengucapan bahasa Inggris. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.